Teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal share kue lebaran apa sih yang aku makan selama kurang lebih 2 tahun lebaran ya, karena aku itu kena asam lambung 2 tahun. Jadi video kali ini aku bahas tuntas ya, dan bantu aku subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram aku juga di @nodarum_od. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bahas lagi terkait asam lambung ya, GERD. Nah, gimana puasa kalian nih? Semoga lancar ya. Banyak juga yang bertanya dari kalian, Bun, gimana puasanya? Alhamdulillahirobbilalamin, sampai dengan hari ini masih full ya puasa aku. Ini puasa ke-28 atau ke-27. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar ya, atau segera disembuhkan dari asam lambung. Nah, apa saja sih yang aku lakukan? Yaitu dia dari pola makan, kemudian menu sahur aku juga benar-benar wajib aku perhatikan ya. Dari misalnya goreng-gorengan itu aku menghindari selama puasa pada saat buka maupun pada saat sahur ya. Kemudian diperhatikan juga dari segi porsinya juga jangan terlalu banyak. Nah, di sini aku juga punya tips buat kalian pada saat sahur, kalau bisa makan kurma dulu 1 atau 3 biji, kemudian minum air hangat. Itu sih membantu aku juga pada saat pemulihan asam lambung ya, atau pada saat bulan Ramadan ini. Jadi itu perut kita berasa enak banget dan nggak begah-begah banget. Kemudian makan nasinya kalau bisa 1 centong aja atau setengah centong. Perbanyak sayuran ya. Untuk sayuran itu biasa yang aku makan kacang panjang itu bagus, tahu tempe juga bagus kok ya buat kita yang menderita asam lambung. Ada juga mengatakan kalau wortel kurang bagus. Kalau aku sih masih aman ya. Aku juga nanya ke dokter aku, tidak dilarang makan kentang dan juga wortel, itu sih masih boleh-boleh aja. Yang penting mungkin porsinya bisa disesuaikan ya, atau dikurangi, jangan terlalu banyak. Oke, langsung saja di video kali ini aku akan bahas ya makanan lebaran ya. Makanan lebaran itu identik dengan nastar ya, atau kue kering, sagu keju, putri salju, kemudian kastangel keju, dan lain-lain sebagainya. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya dari kalian, Bun, boleh nggak sih kita makan sagu keju? Nah, jadi aku sebelum itu sudah bahas terkait kue nastar ya, atau nastar kue lebaran. Itu kita menghindari dulu ya, karena itu ada kandungan tepungnya ya, tepung dan juga ada nanasnya. Jadi kalau bisa jangan dikonsumsi dulu kalau misalnya kalian masih benar-benar belum sembuh, atau misalnya masih ada sensasi panas, perih ya, ataupun sering begah, karena itu bisa memicu naiknya asam lambung kita ya. Apalagi dia ada selai nanasnya, itu kalau bisa jangan dimakan dulu. Nah, lalu apa sih yang boleh kita konsumsi di saat lebaran? Di sini aku akan menginformasikan ke kalian, selama kurang lebih 2 tahun itu aku tidak menyentuh nastar ya. Dan juga aku menghindari yang namanya putri salju dan kue-kue nastar, kue kering yang lainnya. Lantas, apa yang aku makan selama kurang lebih 2 tahun aku menderita asam lambung? Jadi guys, ini dia yang aku makan selama kurang lebih 2 tahun. Ya, setiap lebaran aku itu wajib banget nyetok yang namanya biskuit regal ya. Ini biskuit regal ini rendah lemak ya, dan ini juga kandungan susunya tidak terlalu banyak sih ya. Kemudian ini aman juga untuk bayi dan anak-anak. Jadi ini direkomendasikan bagi kita untuk penderita asam lambung ataupun GERD. Kalau misalnya kalian, aduh kok aku nggak boleh makan ke lebaran sih, boleh ini. Ini juga enak kok ya menurut aku sih. Nah, ini juga ada yang kemasan lebih besar dan bahkan ada yang kaleng ya. Jadi harganya itu bervariasi. Kalau yang ukuran kaleng kecil itu harganya sekitar 22.000. Kalau yang ini harganya sekitar 9.000 ya. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di description box video ini. Selain regal, aku juga selalu menyediakan Go Potato ya. Ini adalah biskuit yang aku konsumsi juga setiap lebaran. Meskipun nggak lebaran sih, aku selalu nyetok ini di rumah, di tempat kerja, ataupun saat perjalanan, misalnya di kereta ya, di pesawat ataupun di bis. Kalau misalnya aku lagi di jalan, aku wajib banget bawa Go Potato, kemudian biskuit regal ya, karena kita belum boleh makan nastar ya. Kemudian yang satu lagi aku itu wajib juga nyetok yang namanya biskuit gandum. Biskuit gandum yang warna hijau seperti ini. Jadi aku selalu nyetok itu
setiap hari, bukan saja lebaran. Jadi buat kalian yang pengen makan kue nastar tapi sensasinya masih ada, kalau bisa dihindari dulu ya, tunggu sampai benar-benar sembuh. Tapi kalau kalian penasaran pengen nyoba, bolehlah ya satu, tapi selainya jangan dimakan. Nah kemudian kemarin juga ada yang nanya, Bun gimana kalau misalnya sagu keju? Kalau sagu keju boleh nggak sih, kan nggak mengandung tepung? Kalau menurut aku sih nggak juga ya, karena sagu keju itu kan ada sagunya, ada kejunya ya. Kalau sagu sih bagus, kalau misalnya nggak pakai keju ya boleh-boleh aja menurut aku sih. Jadi aku tuh nggak berani sama sekali, karena aku tuh trauma banget guys dengan asam lambung. Dan banyak juga yang nanya, Bun kenapa sih Bunda masih pantangan? Kan udah sembuh. Aku tuh masih memilih-milih makanan aku dan masih mengatur banget pola makan aku, mengatur pola tidur, mengatur gaya hidup aku, dan juga mengatur olahraga yang teratur. Karena aku tuh benar-benar trauma banget guys dengan yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, apalagi kepanikannya, kecemasannya itu menghampiri, oh my god ya. Pokoknya serem banget ya. Jadi buat kalian mudah-mudahan lekas sembuh dan hindari yang namanya kue nastar, sagu keju, putri salju, kastangel keju. Itu juga menurut aku jangan dulu atau dihentikan dulu ya. Hindari dulu lah ya. Karena itu belum boleh untuk kita konsumsi. Apalagi kalau misalnya, aduh Bun, kemarin ada yang curhat sama aku, Bun aku tuh udah membaik, tapi kok akhir-akhir ini aku kembali lagi, sensasi itu, paniknya itu, cemasnya itu datang lagi, aku begah lagi, aku perih lagi perutnya. Nah setelah dia cerita, setelah aku ngobrol panjang lebar sama dia dan akhirnya dia jujur, ternyata dia makan gorengan dan sop buah. Itu adalah yang memicu asam lambungnya naik. Berarti kondisi lambung kamu ya, atau kondisi lambung kalian itu benar-benar belum sembuh. Jadi jangan coba-cobalah ya. Kita itu kalau misalnya asam lambungnya masih sensitif, masih sering suka kambuh, meskipun kita makan seiprit atau secuil, pantangannya itu bakalan kambuh ya. Dan aku itu kalau misalnya pantangan aku ya, yang paling pantang aku itu adalah ketan. Jadi aku tuh nggak bisa banget makan yang namanya ketan, karena ketan itu memicu banget asam lambung aku naik. Jadi aku nggak berani kalau misalnya udah makan ketan, itu pasti udah mulai kambuh lagi. Nah kemudian ada juga yang bertanya, Bun kalau singkong, tape singkong boleh nggak? Jangan ya, karena itu ada asam-asamnya dan itu terbuat dari fermentasi gitu ya, fermentasi, dan itu mengandung cuka ya kalau nggak salah. Pokoknya ada asam-asamnya, dihindari dulu lah ya. Kalau misalnya singkong rebus biasa boleh, ditambahkan gula merah aren itu juga bagus kok ya buat asam lambung kita. Jadi itu ya share aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang masih suka ada sensasi-sensasi, tolonglah ya pantangannya dihindari dulu atau dikurangi. Dan untuk obat-obatan aku itu sebenarnya udah share ya ke semua video aku, bisa dicek, kalian nggak perlu nanya-nanya lagi. Jadi udah aku share guys ya, bisa dicek di video-video aku yang terdahulu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan untuk kue lebaran buat kalian penderita asam lambung, GERD, dan anxiety sudah jelas ya. Jadi regal, kemudian potato, dan juga biskuit gandum ya. Biskuit gandum yang lainnya, tapi jangan yang mengandung coklat atau krim-krim ya, yang polos aja. Oke, semoga share kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.